Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya Arianto di Solo English Center. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, yaitu tentang narrative text. Oke, pertama, apa itu narrative text ya? Jadi narrative text adalah suatu teks cerita fiksi atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca. Narrative teks ini biasanya kita jumpai dalam bentuk dongeng, cerita rakyat, maupun cerita fiksional lainnya. Tujuan utama dari narrative teks adalah untuk menghibur pembacanya, ya. Nah, kemudian generic structure dari narrative text itu ada 3 ya. Yang pertama, nanti akan kita masuk ke bagian yang pertama ya. Oke, yang pertama adalah orientation. Pada bagian orientation ini merupakan pengenalan dari isi cerita. Di sini membahas mengenai ceritanya itu apa ya, kemudian terjadinya di mana, pelakunya siapa, dan kapan ya. Jadi ini memberikan pendahuluan, memberikan sekilas kira-kira nanti dalam teks itu akan membahas tentang apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah complication. Nah, pada bagian complication ini masalah-masalah mulai muncul ya, dan di sini harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah resolution. Resolution adalah di mana cerita ini berakhir ya. Pada bagian ini biasanya itu masalah terselesaikan, kemudian muncullah suatu moral value ya, moral value dari cerita tersebut, yang disebut juga sebagai coda. Nah, kemudian ciri-ciri dari narrative text adalah ya, satu, menggunakan action verb tapi dalam bentuk past tense. Kenapa past tense? Karena ini merupakan cerita ya, cerita dongeng, maka seolah-olah ceritanya sudah berlalu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan nouns tertentu sebagai kata ganti orang, hewan, dan benda tertentu dalam cerita. Misalkan the princess, the girl, the queen. The ini merujuk kepada orang tertentu, jadi orangnya jelas ya. The girl, misalkan sang princess itu sang putri, sang ratu, sang perempuan, begitu ya. Kemudian menggunakan adjektif yang membentuk noun phrase, misalnya the Red Riding Hood, the poisoned apple. Nah, ini memberikan suatu kesan dramatis terhadap cerita tersebut. Nah, kemudian ciri selanjutnya adalah menggunakan time connection dan juga conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian yang ada dalam cerita. Misalkan before, after, then, next, soon, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan adverbs dan juga adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Misalkan begini ya, on the sea, in the mountain, there, happily ever after, dan sebagainya. Ini adalah adverb dan juga adverb phrase yang digunakan dalam narrative text. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi adalah ciri-cirinya. Kemudian kita akan melihat contoh naratif teks yang ada. Nanti untuk latihannya teman-teman, kami minta teman-teman untuk bisa mengidentifikasi ciri kebahasaan dari naratif teks tersebut ya, karena nanti kita akan sudah membaginya ke dalam jenis strukturnya masing-masing. Ini nanti akan panjang paragrafnya, jadi silahkan teman-teman baca sendiri ya. Judulnya adalah The Legend of Malin Kundang.
Pada orientationnya ini diceritakan a long time ago in a small village near the beach in West Sumatra. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah orientation. Kalau enggak nanti di post saja boleh. Kemudian selanjutnya adalah complication. Silahkan nanti teman-teman dibaca sendiri ya. Ada beberapa paragraf dalam complication. Misalkan kalau untuk mengidentifikasi ciri kebahasaan, yang pertama kita temukan ada was di sini, kemudian ada would, kemudian ada shall, kemudian ada was ya, ada shall juga. Silahkan nanti teman-teman identifikasi sesuai dengan ciri kebahasaan yang sudah kita sampaikan di awal tadi ya. Silahkan dibaca dulu. Oke, ini masih lanjutan dari cerita Malin Kundang tadi. Ini termasuk masih bagian dari complication. Silahkan dibaca lagi. Sekarang yaitu pada paragraf terakhir yaitu resolution. Silahkan teman-teman baca juga dan cari moral value dari cerita ini nanti. Oke, tadi paragraf terakhir ya. Nah, teman-teman, setelah kita berikan jenis structure, kemudian ciri-ciri, kemudian contoh, nanti teman-teman kalau masih ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar atau bisa kontak us ya. Ini adalah nomor kami. Terima kasih dan jalani ninjamu.